Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama gue Alifia Jija, biasa dipanggil Alif. FYI, gue kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan prodi Matematika. Gak usah lama-lama kali ya intronya. Jadi, gue bikin video ini buat ngebahas tentang kekerasan seksual yang sering banget kita denger beritanya akhir-akhir ini. Denger dong, banyak banget. United Nations Population Fund atau Dana Kependudukan PBB yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan membentuk survei tentang kekerasan seksual di mata anak muda Indonesia pada tanggal 14 sampai 27 November tahun 2021. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa 91,6% pernah mengalami, melihat, atau mendengar secara langsung setidaknya satu jenis kekerasan seksual. Adapun bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu pesan bernada seksual, tatapan, dan candaan atau panggilan tidak sopan. Nah guys, kalian tahu nggak sih kekerasan seksual itu apa? Oke, gue jelasin ya. Jadi, kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Ingat, yang tidak diinginkan, yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka alias dipaksa ataupun terpaksa. Nah, kekerasan seksual ini dapat terjadi antara orang yang saling mengenal, seperti pasangan, keluarga, teman, dan orang yang tidak saling mengenal. Kekerasan seksual dapat melibatkan berbagai bentuk tindakan seksual, seperti pelecehan seksual, penyerangan seksual, pemerkosaan, KDRT, dan lain sebagainya. Lalu, apa dampak dari kekerasan seksual? Korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres post-traumatik. Mereka juga dapat mengalami masalah kesehatan fisik seperti luka, infeksi, dan masalah reproduksi. Korban kekerasan seksual juga dapat mengalami masalah sosial seperti stigma dan diskriminasi. Diskriminasi dapat mengakibatkan konsekuensi yang buruk bagi orang-orang yang mengalaminya, termasuk mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, atau mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik. Diskriminasi juga dapat menyebabkan orang-orang yang mengalaminya merasa tidak diakui, tidak dihargai. Menangani kekerasan seksual merupakan hal yang sangat penting dan serius. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk membantu orang yang terkena kekerasan seksual. Yang pertama ialah prioritaskan keamanannya. Pastikan bahwa orang yang terkena kekerasan seksual merasa aman dan tidak terancam lagi. Jika perlu, carilah tempat yang lebih aman untuk orang tersebut. Yang kedua, beri dukungan emosional. Tunjukkan empati dan simpati kepada orang yang terkena kekerasan seksual. Beritahu bahwa kita mendukung dan menghargai mereka, dan bahwa kekerasan seksual bukanlah kesalahan mereka. Beri bantuan medis. Jika orang yang terkena kekerasan seksual mengalami luka fisik atau trauma emosional, pertimbangkan untuk membawanya ke fasilitas kesehatan atau menghubungi pihak kepolisian. Yang keempat, beri bantuan hukum. Jika orang yang terkena kekerasan seksual ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian atau instansi terkait, bantulah mereka untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan memberikan dukungan emosional saat mereka menjalani proses hukum. Yang terakhir, beri bantuan terapi. Bantulah orang yang terkena kekerasan seksual untuk mencari terapi atau dukungan dari profesional kesehatan mental atau lembaga terkait. Terapi dapat membantu mereka untuk mengatasi trauma yang dialami dan memulihkan kesehatan mental mereka. Perlu diingat bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak boleh ditoleransi, dan orang yang terkena kekerasan seksual tidak pernah bersalah. Jika kamu atau kita atau seorang yang kita kenal mengalami kekerasan seksual, jangan ragu untuk meminta bantuan dari pihak terkait.
Gitu guys, video ini berisi opini dan pendapat pribadi, jadi jika ada kesalahan kata atau kurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.